Pemirsa, raksasa teknologi dan e-commerce asal Amerika Serikat Amazon berencana menggalang dana segar sekitar 25 miliar dolar Amerika melalui penerbitan obligasi baru. Ya, manuver finansial terbaru ini dieksekusi perusahaan guna mendanai lonjakan investasi infrastruktur kecerdasan buatan atau AI yang membutuhkan biaya sangat besar. Raksasa teknologi dan e-commerce asal Amerika Serikat Amazon berencana menggalang dana segar sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 449,75 triliun rupiah melalui penerbitan obligasi baru. Surat utang berdenominasi dolar ini secara resmi ditawarkan ke dalam 8 bagian yang mencakup kombinasi suku bunga mengambang serta suku bunga tetap. Nilai emisi obligasi Amazon tersebut diproyeksikan masih berpotensi membengkak tergantung pada kuatnya serapan serta tingginya permintaan para investor global. Untuk mengawal kelancaran proses emisi, korporasi secara resmi menunjuk konsorsium perbankan investasi elit Wall Street seperti Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, serta Morgan Stanley. Pemanfaatan pasar utang komersial serta penjualan saham baru ini menandai pergeseran besar dalam strategi pendanaan para raksasa teknologi di lembah Silikon Amerika Serikat. Kelompok Big Tech dunia yang biasanya mengandalkan tumbukan cadangan kas internal kini mulai agresif mencari pendanaan eksternal akibat tingginya biaya pengembangan ekosistem kecerdasan buatan. Gabungan korporasi raksasa termasuk Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Meta bahkan diestimasikan bakal menggelontorkan belanja modal kolektif hingga lebih dari 12.593 triliun rupiah khusus untuk sektor AI pada tahun ini. Aksi korporasi agresif Amazon ini memperpanjang catatan panjang penggalangan dana jangka panjang perusahaan di panggung pasar modal global. Sebelumnya pada Maret lalu, Amazon juga sukses mengeksekusi penerbitan obligasi 11 bagian senilai 665,6 triliun rupiah yang mengalami kelebihan permintaan secara masif oleh investor. Langkah Amazon ini berjalan beriringan dengan manuver Meta yang meluncurkan obligasi senilai 25 miliar dolar Amerika Serikat di awal tahun, serta Alphabet yang membidik penjualan saham baru hingga 85 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Departemen Perdagangan Amerika Serikat resmi menyetujui peluncuran model kecerdasan buatan terbaru GPT 5.6 besutan raksasa teknologi OpenAI. Ya, langkah regulasi ini diambil setelah perusahaan merampungkan rangkaian pengujian tambahan terkait keamanan cyber bersama pihak otoritas federal sebelum didistribusikan secara luas pada pekan ini. Departemen Perdagangan Amerika Serikat resmi menyetujui peluncuran model kecerdasan buatan terbaru GPT 5.6 besutan raksasa teknologi OpenAI, di mana OpenAI bersiap meluncurkan sistem kecerdasan buatan teranyar mereka ke pasar global dalam waktu dekat. Langkah komersial ini dapat direalisasikan setelah perusahaan merampungkan rangkaian pengujian tambahan serta menggelar pertemuan intensif bersama pihak pemerintah. Sebelumnya peluncuran publik sempat tertunda bulan lalu atas permintaan pemerintah Amerika Serikat demi memastikan seluruh standar mitigasi risiko teknologi regulasi telah terpenuhi. Produk kecerdasan buatan generasi terbaru ini sengaja dihadirkan dalam 3 varian berbeda yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan konsumen global. Varian SOL diposisikan sebagai model paling premium dan canggih yang memiliki keunggulan khusus di bidang pemrograman, komputer biologi hingga keamanan cyber. Sementara itu varian Terra hadir dengan kapabilitas menengah, sedangkan varian Luna menjadi versi yang paling ekonomis serta terjangkau bagi publik. Manajemen OpenAI mengklaim bahwa varian SOL merupakan model kecerdasan buatan paling superior yang pernah diciptakan oleh laboratorium teknologi mereka. Berdasarkan pengujian internasional Terminal Bench 2.1 varian SOL,
Sukses mencatatkan skor performa yang mengungguli model Mythos, besutan kompetitor beratnya Anthropic. Seluruh ekosistem model terbaru ini juga telah dibekali dengan protokol keamanan berlapis yang dirancang presisi sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing sistem. Berbagi sumber, IDEX Channel. Raksasa teknologi asal Korea Selatan LG Electronics sukses mencatatkan rekor laba operasional sementara tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada kuartal kedua tahun 2026. Lonjakan laba hingga 146% ini ditopang oleh meroketnya penjualan perangkat elektronik rumah tangga serta mesin pendingin ruangan di pasar luar negeri di tengah gelombang panas global. Raksasa teknologi asal Korea Selatan LG Electronics sukses mencatatkan rekor laba operasional sementara tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada kuartal kedua tahun 2026. Laba operasional sementara perusahaan melonjak drastis hingga menyentuh angka 1,58 triliun won atau setara 18,66 triliun rupiah. Pada saat yang sama, raksasa elektronik negeri ginseng ini juga membukukan kenaikan pendapatan sementara sebesar 14,9% menjadi 23,83 triliun won. Pencapaian performa keuangan kuartal April hingga Juni ini secara resmi dinobatkan sebagai torehan tertinggi untuk kuartal kedua sepanjang sejarah berdirinya korporasi. Manajemen LG Electronics melaporkan bahwa rekor laba fantastis ini berhasil diraih berkat performa impresif dari lini bisnis unggulan perusahaan. Lini komoditas peralatan rumah tangga premium serta perangkat televisi digital dilaporkan mengalami peningkatan volume penjualan yang sangat masif di pasar internasional. Selain itu, pertumbuhan penjualan produk pendingin udara atau AC juga melejit tajam di berbagai negara tujuan ekspor akibat fenomena gelombang panas ekstrim. Moncernya kinerja sektor retail pendingin ruangan tersebut dinilai sukses mengkompensasi kekhawatiran pelaku pasar terhadap ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pihak koperasi optimis bahwa diversifikasi pasar global mampu menjaga ketahanan rantai pasok dan margin keuntungan dari volatilitas makroekonomi luar negeri. Adapun rincian data laba bersih berserta detail perolahan pendapatan untuk setiap unit bisnis secara resmi baru akan diumumkan pada akhir bulan ini. Berbagai sumber untuk IDEX Channel. Amerika Serikat meluncurkan gelombang serangan terbaru terhadap sejumlah aset militer strategis di Iran. Serangan terbaru tersebut semakin mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang telah disepakati. Militer Amerika Serikat melancarkan gelombang terbaru serangan terhadap Iran dengan menyasar sistem pertahanan udara, sistem pengawasan pesisir, hingga lokasi peluncuran drone. Langkah tersebut diambil sebagai respon atas serangan terhadap 3 kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters pada Selasa kemarin sasaran serangan meliputi sejumlah aset militer strategis Iran yang berkaitan dengan pertahanan dan pengamanan wilayah pesisir. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengumumkan telah memulai operasi militer tersebut, namun belum mengungkapkan rincian target yang diserang. Serangan terbaru tersebut semakin mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang disepakati Amerika Serikat dan Iran pada bulan lalu untuk menghentikan konflik yang berlangsung sejak Februari lalu. Langkah itu juga mengancam menggagalkan perundingan yang bertujuan mencapai perdamaian permanen dalam waktu 60 hari sejak kesepakatan tersebut. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan Amerika Serikat tersebut dan menyebut Washington telah melanggar kerangka kesepakatan untuk mengakhiri perang. Karena itu, Kementerian Luar Negeri menyebut Iran akan mengambil setiap langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasional. Berbagi sumber, IDEX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku kecewa dengan sejumlah negara yang menjadi sekutu NATO terkait konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Trump mengkritik keras sikap sekutu NATO yang dinilai tidak memberikan dukungan terhadap upaya Amerika Serikat dalam konflik di Iran.
Keengganan sejumlah negara Eropa mengirim kapal perang guna mendukung upaya Amerika Serikat membuka kembali Selat Hormuz menjadi pemicu kritik Trump tersebut. Trump menuduh negara-negara Eropa memperoleh manfaat dari jaminan keamanan Amerika Serikat tetapi menolak memberikan bantuan dalam perang di Iran. Trump bahkan mengatakan bisa saja ia tidak menghadiri KTT NATO jika tidak diselenggarakan di Turki, yang menurutnya dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan yang merupakan sahabat dekatnya. Pernyataan Trump tersebut menambah sorotan terhadap perbedaan sikap di antara anggota NATO mengenai respons terhadap konflik di Timur Tengah. Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. I felt I had to attend because of the fact that, I know he's gone all out. It was a big thing to have NATO come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well because we did something. Ya, Amerika Serikat mencatat kenaikan defisit neraca perdagangan sebesar 42,2% secara bulanan di Mei 2026. Kenaikan tersebut mendorong tingginya impor kebutuhan investasi di sektor kecerdasan buatan. Defisit perdagangan Amerika Serikat melonjak tajam pada Mei 2026 sering meningkatnya impor barang modal ke rekor tertinggi. Lonjakan tersebut didorong oleh derasnya investasi pada teknologi kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menunjukkan sektor perdagangan masih menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 2 2026. Data yang dirilis Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Selasa lalu menunjukkan defisit perdagangan pada Mei meningkat 42,2% secara bulanan menjadi 77,6 miliar dolar Amerika. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi ekonomi dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan defisit mencapai 78,5 miliar dolar Amerika. Nilai impor Amerika Serikat di Mei 2026 tercatat naik 3,3% menjadi 395,3 miliar dolar Amerika. Dan kenaikan itu terutama didorong oleh impor barang modal yang melonjak ke rekor tertinggi 128 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, nilai impor ekspor turun 3,2% menjadi 317,7 miliar dolar Amerika di Mei 2026. Meski demikian, ekspor minyak bumi Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, kelompok Hamas menyatakan pembubaran badan pemerintahan kelompok tersebut di jalur Gaza. Sebelumnya, Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya mundur dari pemerintahan di Gaza. Kelompok Perjuangan Palestina Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama ini hampir 2 dekade mengelola pemerintahan di jalur Gaza. Keputusan yang diumumkan pada hari Senin lalu itu membuka jalan bagi Komite Teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah Gaza. Adapun Hamas memimpin pemerintahan Gaza sejak merebut kendali wilayah tersebut dari kelompok Fatah pada 2007 atau setelah memenangi pemilu legislatif setahun sebelumnya. Dan sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025, Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya mundur dari pemerintahan di Gaza. Kepala kantor media pemerintah Hamas Ismail Al-Tawabta mengatakan Ketua Komite Darurat Pemerintah Muhammad Al-Farah telah resmi mengajukan pengunduran diri. Sementara juru bicara Hamas Hazem Qasem mengatakan keputusan itu merupakan langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan jalur Gaza. Seorang sumber diplomatik yang mengikuti sebagian perundingan mengatakan pengumuman Hamas pada Senin lalu menunjukkan bahwa kelompok itu berupaya mendorong proses politik sekaligus mengalihkan perhatian pada apa yang mereka anggap sebagai kegagalan Israel memenuhi komitmennya dalam kesepakatan gencatan senjata. Berbagai sumber, IDX Channel.